Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang melawan Iran belum berakhir. Hal itu dikarenakan Netanyahu menuduh China membantu pembuatan rudal Iran. Tak hanya itu, Iran pun dituduh masih memiliki uranium dan fasilitas nuklir. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis rekaman serangkaian serangan menggunakan drone FPV yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome milik penjajah Israel di wilayah Jal al-Ala, dekat perbatasan Lebanon. Dilaporkan Israel mengalami krisis tentara militer di tengah serangannya melawan Hamas di Gaza. Teoris 10.000 tentara Israel menderita gangguan jiwa lantaran trauma akan serangan militan Hamas di jalur Gaza. Mereka bahkan enggan diterjunkan lagi ke pusat perang dan memilih menjalani terapi di pusat pelayanan kesehatan mental. Israel sedang diambang keruntuhan massal. Pasalnya, negara yang dijuluki sebagai negeri para Zionis itu menghadapi ancaman serius senjata canggih dari Tiongkok. Konflik yang terjadi antara Iran dan Israel itu ternyata menyimpan rahasia yang jarang diketahui. Tiongkok secara diam-diam diketahui menjadi pemasok teknologi canggih, mulai dari satelit, data militer, hingga suku cadang drone. Bantuan diam-diam ini membuat Israel panik setengah mati. Bukan hanya itu, Netanyahu juga menambahkan bahwa ancaman dari Iran bukan hanya pasokan dan dukungan dari Tiongkok, tetapi juga keberadaan uranium yang diperkaya. Alih-alih mendukung Israel, sikap Amerika justru sebaliknya. Negeri Paman Sam ini bahkan berencana melakukan lawatan ke negeri tirai bambu. Hal ini menjadi masalah serius di tengah ketegangan dua negara ini. Ancaman ini juga diperparah dengan permasalahan internal Israel yang saat ini mulai menjadi masalah yang cukup serius. Diketahui Israel saat ini sedang kekurangan 15.000 tentara dalam menghadapi Iran. Belum lagi permasalahan ribuan para tentara Israel yang mengalami gangguan jiwa akibat peperangan. Akankah Israel benar-benar mengalami keruntuhan setelah menghadapi serangan dari senjata canggih Iran? Lalu bagaimana caranya Israel menghadapi krisis ancaman krisis di dalam negeri? Cetak Gol coba merangkum. Israel diambang keruntuhan ancaman senjata canggih Tiongkok hingga kekurangan prajurit sebagai berikut. Ancaman mematikan teknologi canggih Tiongkok bantu Iran. I'd like to ask you about what you know about China providing materially valuable military support to what remains of the Iranian regime. True? China gave a certain amount of support on particular components of missile manufacturing, but I can't say more than that. Does that disturb you? Well, I didn't like it. Because it's apparently doing it right now. Could be. I don't want to speak for China. I don't want to speak also. But you have for eyes and President. ears on this. Yeah, well, but I also have a closed mouth when necessary. Baru-baru ini Netanyahu memberikan tudingan serius kepada Tiongkok. Netanyahu menuduh Tiongkok menjadi salah satu pihak yang membantu Iran membuat rudal canggihnya. Netanyahu menuduh Tiongkok memberikan dukungan teknis hingga memasok komponen strategis kepada Iran. Komponen-komponen itu diduga digunakan oleh Iran untuk membuat drone dan rudal-rudal canggihnya. Bukan hanya itu, Tiongkok juga diduga kuat memberikan dukungan penuh data intelijen hingga satelit kepada Iran. Pemberian bantuan ini dilakukan dalam rangka memperkuat serangan ke Timur Tengah. Serangan yang diluncurkan ke pangkalan Amerika hingga Israel tersebut mendapat bantuan teknologi citra satelit dari Tiongkok. Melalui pantauan, analisis dan target yang tepat, rudal-rudal Iran dapat lebih efektif menyasar kekuatan-kekuatan militer di Timur Tengah. Ditambah lagi data yang disediakan bersifat real time, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Bukan hanya menuduh keterlibatan Tiongkok, Netanyahu juga menyatakan bahwa Iran masih memiliki uranium dan fasilitas nuklir. Meskipun mendapat tudingan serius dari Israel, Tiongkok justru memberikan keterangan yang berbeda. Mereka merasa tidak pernah terlibat dalam membantu serangan Iran ke Israel. Meskipun terdapat potensi jika Tiongkok juga mendapatkan serangan militer
sekutu Israel yaitu Amerika menunjukkan sikap sebaliknya. Dikabarkan pekan ini Tiongkok akan menerima kunjungan dari Presiden Donald Trump. Itu bukan sekedar kunjungan biasa, mengingat selama beberapa tahun terakhir sangat jarang sekali terjadi kunjungan Amerika ke Tiongkok. Kunjungan tersebut direncanakan akan membahas konflik dengan Iran. Selain itu, Trump juga mengusulkan tentang perjanjian dagang dan bilateral. Tentu saja, ini menjadi masalah serius di tengah kerenggangan hubungan antara Israel dan Amerika. Dalam satu kesempatan, Netanyahu juga sempat menyampaikan kekhawatirannya mengenai cadangan uranium yang masih dimiliki oleh Iran. Ia memperkirakan bahwa Iran masih menyimpan cadangan uranium yang diperkaya sekitar 400 hingga 450 kg di lokasi-lokasi rahasia. Menurutnya, peperangan ini tidak akan selesai sampai uranium dikeluarkan dari Iran. Israel juga memberikan tuduhan bahwa Iran menyimpan banyak rudal balistik dan bom nuklirnya di bawah tanah. Ketakutan inilah yang mendasari Israel gencar mendesak operasi militer terhadap uranium Iran. Pembongkaran total itu menjadi syarat mutlak bagi Israel dalam negosiasi nuklirnya. Mereka mendesak penghancuran terhadap peralatan dan fasilitas penggayaan uranium Iran. Israel mendesak agar kegiatan itu tidak hanya dihentikan, melainkan memusnahkannya. Israel menuntut agar cadangan uranium yang dimiliki oleh Iran dikeluarkan dari wilayahnya. Israel bahkan menambahkan bahwa Iran harus menghentikan program rudal balistik Iran dengan jangkauan 300 km. Langkah-langkah ini dilakukan oleh Netanyahu melalui kerjasamanya dengan Amerika Serikat. Netanyahu yang melihat uranium Iran sebagai ancaman berbanding lurus dengan Trump yang melihat uranium Iran sebagai keberkahan. Melihat peluang ini, Netanyahu mendesak Amerika Serikat untuk melakukan operasi militer dalam rangka merebut cadangan uranium Iran. Netanyahu juga diketahui gencar dalam mendesak agar Amerika memberikan langkah tegas terhadap ancaman tersebut. Bagi Israel, program nuklir Iran merupakan salah satu ancaman eksistensial dalam peperangan tersebut. Israel menegaskan bahwa Iran tidak boleh sama sekali memiliki kemampuan penggayaan nuklir. Desakan demi desakan dilancarkan oleh Netanyahu. Meskipun Amerika sendiri diketahui menempuh jauh yang berbeda. Donald Trump memang dikenal sebagai pemimpin Amerika yang tidak segan-segan melakukan agresi militer. Namun ia menyadari bahwa kasus yang ada di Iran sangat berbeda dengan yang ada di Venezuela. Iran bukan hanya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakatnya, namun juga dukungan penuh dari sekutunya. Alih-alih menggunakan cara militer secara penuh, Amerika justru memberikan tawaran diplomasi dan tekanan berupa sanksi. Hal inilah yang terlihat pada beberapa kali perundingan yang dilakukan di Pakistan. Walaupun perundingan itu sendiri belum menunjukkan perkembangan yang berarti, Amerika memang ingin menghindari konfrontasi militer secara berlebihan dengan Iran. Alasannya sebenarnya cukup sederhana. Amerika Serikat sedang menghadapi kerugian besar akibat peperangan. Negeri Paman Sam itu memang sedang menghadapi permasalahan serius di dalam negeri. Kerugian akibat peperangan dengan Iran diperkirakan mencapai angka 431 triliun rupiah. Angka tersebut berpotensi mengalami peningkatan seiring dengan gencarnya serangan yang dilakukan. Tantangan lain yang harus dihadapi jika Amerika benar-benar ingin mengambil alih uranium Iran adalah jatuhnya banyak korban dalam operasi militer tersebut. Diperkirakan jika Amerika memangkas operasi militer ke Iran, potensi peperangan terbuka akan sangat tinggi. Tindakan semena-mena ini akan membuat terjadinya peperangan dalam skala yang lebih besar di Timur Tengah. Iran tidak hanya akan memberikan pukulan telak bagi pasukan yang melakukan operasi, tetapi juga akan memberikan balasan menyakitkan kepada sekutu-sekutu Amerika di kawasan Timur Tengah. Bukan hanya itu,
Penjagaan ketat terhadap fasilitas nuklir Iran ini membuat pertahanannya sulit ditembus. Diketahui terdapat beberapa wilayah yang mendapatkan prioritas pertahanan. Wilayah-wilayah itu seperti Natanz, Fordow, dan Isfahan. Letak uranium Iran yang disembunyikan jauh di bawah tanah juga membuat Amerika Serikat tidak mungkin jika hanya melakukan operasi serangan udara. Sehingga opsi satu-satunya adalah melakukan operasi serangan darat yang beresiko memakan banyak korban. Rumitnya lagi, mengambil uranium bukanlah hal yang sederhana, seperti membebaskan sandera. Operasi ini harus dirancang dengan sangat hati-hati. Bahkan besar kemungkinan jika proses pengamanan uranium diperkaya Iran itu akan memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Lamanya waktu itu tentu akan mempengaruhi logistik hingga pembiayaan perang. Besarnya resiko ini membuat Amerika Serikat lebih memilih jalur diplomasi dan tekanan. Alih-alih sepakat dengan strategi Israel, Trump juga memilih jalur lain yang lebih memungkinkan. Kiamat Israel, Israel lumpuh diserang dari berbagai sisi. Oh my God. Sikap keras kepala Netanyahu yang menginginkan agar uranium diperkaya Iran dimusnahkan sebenarnya cukup beralasan. Israel menghadapi ancaman serius terhadap serangan dari berbagai sisi. Dan parahnya lagi, besar kemungkinan jika nuklir tersebut berhasil dikembangkan, Iran tidak hanya akan menggunakannya demi kepentingan sendiri. Iran akan memberikan kepada negara-negara yang menjadi sekutunya. Serangan rudal canggih Iran saja sudah membuat Israel kalang kabut. Penggunaan rudal balistik Sejil dan rudal hipersonik Fatah sukses meluluh lantahkan Israel. Kemampuan manuvernya yang tinggi membuat rudal-rudal ini tidak mampu dicegat oleh sistem Iron Dome milik Israel. Terbukti dalam beberapa kali serangan, Iran sukses mendaratkan serangannya ke Tel Aviv, industri Negev hingga pangkalan militer. Kasus serupa juga terbukti berhasil oleh sekutu Iran yaitu Hizbullah. Melalui laporan yang beredar, serangan-serangan itu membuat kerusakan yang hebat pada infrastruktur hingga jatuhnya korban jiwa. Ketika serangan itu terjadi, malam yang tenang di Israel berubah menjadi bunyi-bunyi sirine yang memicu ketegangan. Sejak berkonflik dengan Iran, Israel sudah kehilangan ketenangannya di Timur Tengah. Kabar buruk lainnya bagi Israel, serangan yang dilakukan oleh Iran tidak hanya sekedar serangan fisik. Iran juga aktif memberi serangan demi serangan kepada Amerika dan Israel di internet. Mereka memanfaatkan budaya populer, meme, hingga kecerdasan buatan untuk menyajikan konten yang menyudutkan Amerika dan Israel. Strategi ini dikenal sebagai bagian dari propaganda gaya baru. Berbeda halnya dengan narasi-narasi ideologis, Iran memanfaatkan budaya populer Barat untuk menjangkau audiens. Iran menjadikan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan politik mereka. Konten-konten kritik hasil dari rekayasa AI juga marak bermunculan di internet. Konten-konten satir yang menyudutkan Donald Trump dan Netanyahu. Konten-konten ini bahkan berhasil viral di berbagai platform media sosial. Selain itu, Iran juga menjadikan meme sebagai senjata digital untuk mengejek sistem pertahanan Amerika dan Israel. Mereka mengomentari peristiwa politik dengan cara yang unik sekali. Strategi ini terbukti berhasil membuat Iran memenangkan opini publik. Iran berhasil menyebarkan narasi alternatif dari peristiwa yang terjadi.
Seperti yang diketahui, Amerika dan Israel seringkali menjadi pelaku tunggal dalam menyebarkan narasi palsu. Hal ini dilakukan demi mendukung tindakan militer yang mereka lakukan. Meskipun terdengar konyol, aksi Iran ini terbukti berhasil membuat citra buruk Israel dan Amerika terungkap. Terbukti Israel baru-baru ini sempat merencanakan anggaran fantastis terhadap citra internasional mereka yang merosot tajam. Diperkirakan anggaran tersebut mencapai 730 juta US dollar atau jika dirupiahkan sebesar 12,6 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan dengan menyasar generasi muda terutama di negara-negara barat dan mengubah persepsi mereka mengenai kebijakan Israel. Dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat narasi Israel di media digital dan memberikan pengaruh positif kepada Israel. Selain membalas serangan Iran, Israel juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan reputasi mereka akibat agresi ke Gaza. Dunia internasional memandang aksi tersebut sebagai bentuk genosida di era modern. Selain Iran, Israel juga harus menghadapi serangan mematikan dari drone-drone canggih Hezbollah. Diketahui bahwa beberapa waktu ini Hezbollah menggencarkan serangannya di wilayah Lebanon Selatan. Drone berbasis fiber optik itu dikerahkan oleh Hezbollah dan menyebabkan tantangan besar bagi militer Israel. Sistem fiber optik tersebut membuat drone kebal dengan pengacau sinyal yang biasanya dimiliki oleh Israel. Penggunaan drone-drone ini terbukti berhasil menghantam target strategis yang diincar oleh Hezbollah. Beberapa target tersebut seperti pangkalan militer Shomera, kendaraan lapis baja, hingga tank Merkava yang paling terkenal. Bahkan drone-drone ini berhasil lolos dari pertahanan udara seperti Iron Dome yang dimiliki oleh Israel. Manuver yang tinggi dan profil terbangnya yang rendah membuat sistem pertahanan canggih Israel ini gagal. Dampaknya korban di sisi Israel berjatuhan dan membuat kerusakan infrastruktur. Selain serangan dari beberapa negara ini, Israel juga harus berhati-hati dalam menghadapi kemungkinan serangan dari berbagai negara sekutu Iran. Diketahui jika Iran juga memiliki sekutu seperti Houthi yang sewaktu-waktu dapat terlibat dalam konflik yang terjadi baru-baru ini. Ancaman yang tidak bisa diremehkan lainnya adalah keberadaan Hamas di Palestina. Meskipun baru-baru ini belum terdapat serangan yang berarti, Israel tidak bisa menganggap remeh Hamas. Jika Israel meremehkan Hamas, maka bukan tidak mungkin peristiwa 7 Oktober 2023 terulang kembali. Kejadian itu menjadi luka dalam bagi Israel. Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas ini membuat 1.200 warga Israel tewas dan 250 orang disandera. Pengen cari sepatu formal tapi tetap terlihat kece? Sepatu pantofel dari brand RT Footwear yang kini diskon 68%. Cek linknya di bawah ini. Israel alami kolaps kekurangan 15.000 tentara hadapi Iran. Israel sebenarnya tidak hanya sedang menghadapi ancaman dari luar. Negara ini juga pelan-pelan mengalami konflik dan permasalahan yang kompleks di dalam negeri. Menurut Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir menyatakan bahwa Israel saat ini mengalami kolaps dari dalam. Menurutnya saat ini, militer Israel menghadapi masa-masa sulit. Gagalnya pengesahan undang-undang baru yang mengatur masalah wajib militer membuat terjadinya krisis jumlah personil. Bahkan dikabarkan jumlah tentara yang kurang mencapai angka 12.000 hingga 15.000 orang. Hal ini membuat militer Israel menghadapi masa-masa kritis, terutama di tengah ancaman perang. Ketegangan ini juga semakin memanas setelah adanya isu mengenai pengecualian wajib militer bagi komunitas Haredim di Israel. Padahal saat ini, komunitas Haredim mencakup sekitar 13% dari total populasi Israel. Kesenjangan ini membuat isu-isu ini menjadi permasalahan yang sensitif, terutama pada bidang sosial politik. Kekurangan tentara ini diperparah dengan banyak kasus tentara Israel yang mengalami gangguan kejiwaan. Diperkirakan ada lebih dari 80.000 tentara Israel yang mengalami gangguan mental, depresi, hingga trauma berat.
Agresi militer yang dilakukan ke Gaza membuat kasus-kasus gangguan jiwa semakin meningkat. Militer Israel juga tidak memiliki opsi lain untuk memenuhi kekurangan tentara ini. Mereka terpaksa membuat para tentara yang mengalami gangguan kejiwaan ini ikut berperang kembali. Tingginya kasus gangguan kejiwaan ini membuat angka bunuh diri di kalangan militer Israel juga meningkat. Beberapa insiden seperti membakar diri hingga gantung diri menjadi dampak dari gangguan kejiwaan. Sepatu sneakers dari brand Lido kini turun harga. Kamu bisa dapatkan potongan dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan Israel di ambang keruntuhan, ancaman senjata canggih hingga kekurangan prajurit. Akankah Israel mampu bertahan dari serangan terus-menerus Iran dan sekutu? Atau justru menghadapi keruntuhan sesungguhnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.